Curah hujan yang rendah di alam timur kerap kali membuat hektaran lahan komoditi masyarakat gagal panen. Jika tidak disiasati, kondisi ini bisa berimbas pada angka kelaparan dan buruknya gizi. Beruntung, masyarakat timur mampu berkreasi dalam menciptakan beragam olahan kuliner berbahan dasar alternatif. Seperti halnya mengolah biji Tamarindus indica atau yang dikenal dengan nama asam timor. Astaga Tuhan. Nih, lucunya kalau kita mau ngambil buah asam di sini disebutnya asam timor, itu memang harus pas tengah hari begini. Kenapa? Karena katanya garing. Jadi sekali goyang di atas itu langsung rebah semuanya pada jatuh. Berikut ranting-rantingnya. Jadi semuanya, wah, tar dulu Pak. Musim kemarau merupakan masa puncak pohon asam timor untuk berbuah. Buah tanaman ini yang termasuk ke dalam keluarga polong-polongan merupakan salah satu hasil bumi yang tumbuh subur di tanah pesisir timur. Biji pohon akan dengan mudah terbawa aliran air saat musim hujan dan kemudian tumbuh secara alami. Tanpa memerlukan perawatan khusus, pohon beranting banyak ini dapat terus menghasilkan buah dan hidup hingga ratusan tahun. Tak hanya buahnya, masyarakat Pulau Timur juga kerap memanfaatkan bagian daunnya untuk obat malaria. Au! Ibu senang banget kayaknya. Tutu na pupun. Tampak tidak berbahaya ya. Tapi kalau ini jatuh kena kepala dari atas lumayan. Pernah lihat kan? Nah, biasa kita kalau di Jawa ini bilang ini asam Jawa. Kalau di sini asam timor. Dan memang di saat peak kemarau begini, kemarau lagi panas-panasnya, 1 tahun 1 kali dia panennya tuh, itu musim panennya lagi banyak-banyaknya. Bagi warga Soe, mengkonsumsi biji asam adalah pilihan terakhir di saat tak ada lagi bahan pangan yang dapat dinikmati. Selain karena rasanya yang hambar, proses pembuatannya yang rumit membuat masyarakat juga jarang untuk mengolah biji tamarin ini. Faktanya, sebuah penelitian mencatat biji tamarin yang kerap dijadikan pakan ternak mengandung nilai gizi yang tinggi, seperti protein, karbohidrat, juga vitamin B. Ini nanti akan dikasih kupas kan, diambil kulitnya dipisah. Nah, yang akan kita konsumsi nanti bijinya nih. Tapi ini masih ada cangkang luarnya ini dan ini keras. Nah, ini nanti akan diproses lebih lanjut. Masih panjang lagi. Tapi yang pasti ini nanti akan digoreng sampai kering. Memisahkan biji dengan daging buah adalah proses pertama yang harus dilakukan sebelum biji dapat diolah. Nantinya daging buah tamarin yang terkumpul akan dijual untuk kemudian diolah kembali menjadi selai, sirup, bahkan sebagai obat tradisional. Kualitas asam timor memang terkenal unggul hingga ke penjuru Nusantara. Di musim panen pada bulan Agustus hingga November, Kabupaten Timor Tengah Selatan rutin menyuplai ribuan ton buah asam ke Pulau Jawa. Dengan api sedang, biji-biji asam ini disangrai atau digoreng kering agar mengeluarkan aroma yang nikmat. Proses pengadukan harus terus dilakukan agar biji tidak hangus dan kering merata di seluruh bagiannya. Setelah disangrai, biji akan berubah warna kehitaman dan harus segera dihaluskan. Tujuannya tak lain untuk memisahkan daging biji asam dengan bagian kulit arinya yang keras. Di beberapa tempat, biji asam yang telah bersih dihaluskan menjadi tepung dan diolah menjadi makanan ringan. Tak hanya itu, dalam industri busana, tepung biji asam juga dikenal bermanfaat sebagai salah satu bahan pengental dalam proses industri tekstil. Nggak bisa, ini masih terlalu keras. Nah, jadi lihat kan tadi ditampi, dikasih keluar dia punya bubuk hitam, dipilih. Nah, ini sebelum bisa kita konsumsi dia harus direndam dulu sehari semalam. Tapi sudah ada yang sudah siap konsumsi, sudah ada yang sudah direndam kemarin. Memang mau kasih tunjuk bagaimana sih rasanya seperti apa. Ada ya Kak? Iya. Sebentar, habis ini. Biji asam ini sendiri nih, kalau misalnya lihat udah kayak kacang ya nih, udah kayak kacang aja, nggak ada kepikiran ini biji asam.
dan dia punya tekstur di mulut persis sekali seperti kacang, kayak tapi tidak garing, jadi seperti pete. Nah, kalau pete bakar atau pete rebus, jadi waktu pas digigit tuh ada krenyes. Luar biasa ya, sederhana saja tapi berhasil bikin masyarakat di sini survive melawan masa paceklik. Jadi mau musim apa saja datang tidak takut, tetap ada bahan makanannya, tidak takut. Boleh